Halo guys, selamat datang kembali di my YouTube channel. Kali ini aku akan membahas tentang permasalahan rambut guys. Selengkapnya, keep on watching. Pernah nggak sih kamu merasa rambut kamu akhir-akhir ini mulai kehilangan kilau alaminya guys? Mungkin terasa kering ya, kusut, mudah rontok, atau bahkan patah. Padahal kamu sudah mencoba berbagai produk perawatan, tapi hasilnya belum seperti yang diharapkan guys. Terkadang kita lupa ya, bahwa rahasia rambut sehat tidak selalu ada di salon atau produk-produk yang harganya itu mahal guys. Tapi bisa ditemukan di tempat yang paling dekat dengan kita, yaitu dapur rumah kita sendiri. Ya, dapur bukan hanya tempat memasak, tapi juga tempat lahirnya berbagai ramuan alami yang sudah digunakan turun-temurun untuk merawat rambut kita, guys. Bahan-bahan seperti santan ya, kemudian madu ya, minyak kelapa, lidah buaya ya, kemudian telur, sampai daun teh, semuanya itu bisa membantu menutrisi rambut secara alami, asalkan kamu tahu ya cara menggunakannya dengan benar, guys. Hari ini kita akan membahas dengan santai tentang bahan-bahan alami dari dapur yang bisa membantu merawat rambut kita agar tetap kuat, berkilau, dan sehat tanpa harus keluar biaya besar guys. Sebelum kita bahas satu persatu, kita perlu pahami dulu, rambut adalah bagian tubuh yang juga membutuhkan perawatan dan juga nutrisi. Setiap helai rambut tumbuh dari akar yang disebut folikel rambut. Kalau akar rambutnya sehat, maka rambut pun akan tumbuh kuat dan juga berkilau. Begitupun sebaliknya ya guys, kalau folikelnya lemah, entah karena stres, polusi, kurang nutrisi, atau terlalu sering terkena bahan-bahan kimia, rambut jadi mudah rontok, kering, dan juga kusam. Nah, disinilah bahan-bahan alami punya peran yang sangat besar karena selain aman, kandungannya juga lembut dan kaya akan vitamin, mineral, serta minyak alami yang bisa memberi kehidupan baru bagi rambut kita, guys. Oke, kita mulai dari bahan yang paling sering ada di dapur, yaitu minyak kelapa. Minyak kelapa ini sudah dikenal sejak lama sebagai salah satu rahasia rambut indah di banyak negara tropis ya guys. Kandungan asam laurat di dalam minyak ini ya mampu menembus batang rambut dan membantu memperbaiki kerusakan dari dalam. Minyak kelapa bisa digunakan sebagai masker rambut alami. Caranya mudah banget. Cukup hangatkan sedikit minyak kelapa, kemudian oleskan dari akar hingga ujung rambut kita guys. Lalu kalian bisa pijit kulit kepala kalian secara perlahan dan diamkan sekitar 30 menit lalu bilas dengan shampoo ringan guys. Hasilnya rambut kalian bakal terasa lebih lembut, lembab, dan mudah diatur. Gunakan secara rutin ya, seminggu sekali, dan kamu akan mulai melihat rambut kamu berkilau alami tanpa perlu perawatan mahal di salon. Selain minyak kelapa, ada juga santan. Nah, di sini santan mengandung protein dan juga lemak sehat yang bisa membantu melembabkan rambut dari dalam. Jika rambut kamu sering diwarnai ya, terkena panas dari catokan atau terasa rapuh, masker santan ini bisa jadi solusi yang alami guys. Kamu bisa mencampur santan dengan sedikit madu untuk hasil yang lebih maksimal. Kalian oleskan saja ke seluruh rambut kalian dan bisa kalian bungkus ya dengan handuk hangat dan biarkan selama 20-30 menit. Sebelum kalian bilas juga ya. Selain itu, si santan ini bakal membuat rambut kalian lebih lembut ya dan bisa membantu menenangkan kulit kepala dan mengurangi ketombe ringan guys. Sekarang mari kita bicara tentang madu. Si manis yang satu ini bukan cuma baik untuk kulit aja, tapi juga luar biasa untuk rambut loh guys. Madu ini adalah humektan alami, artinya dia itu bisa menarik dan mempertahankan kelembapan. Rambut yang kehilangan kelembapan akan terlihat kering, kusam, dan mudah patah ya. Dengan madu ya, kelembapan alami rambut bisa kembali bertahan lebih lama guys. Kalian tinggal campurkan saja 1 sendok madu dengan sedikit minyak zaitun atau yogurt, lalu jadikan masker rambut guys. Diamkan selama 15-20 menit, lalu bilas dengan air hangat. Rambut kamu akan terasa lebih lembut, ringan, dan harum alami ya, tanpa perlu parfum tambahan guys. Dan tentu saja, siapa yang tidak kenal lidah buaya atau aloe vera? Gel bening di dalamnya ini kaya akan vitamin A, vitamin C, dan vitamin E.
Tiga vitamin penting ini berperan dalam pertumbuhan rambut sehat guys. Lidah buaya juga punya enzim alami yang membantu membersihkan kulit kepala dari minyak berlebih ya, dan sel kulit mati tanpa membuatnya kering. Kamu bisa mengaplikasikan gel lidah buaya secara langsung ke kulit kepala kalian ya, pijat perlahan dan biarkan 20 menit sebelum dibilas. Kalau kamu punya masalah ketombe, gel lidah buaya ini bisa membantu loh guys untuk menenangkan karena sifatnya yang menyejukkan ya dan juga antiinflamasi. Selanjutnya kita punya telur ya. Mungkin baunya agak menyengat, tapi manfaatnya ini sangat luar biasa loh guys untuk rambut. Telur mengandung protein tinggi yang bisa memperbaiki rambut rusak dan menambah kekuatan batang rambut. Untuk rambut kering, kalian bisa menggunakan bagian kuningnya saja karena ini kaya akan lemak alami guys. Untuk rambut berminyak, cukup gunakan bagian putihnya yang bisa membantu mengontrol produksi minyak. Kamu bisa mencampur telur dengan sedikit madu atau minyak zaitun ya, lalu aplikasikan sebagai masker selama 15 menit. Lalu bilas dengan air dingin, bukan air panas ya guys ya. Kalian harus menggunakan air dingin supaya telur tidak menggumpal di rambut kalian. Hasilnya rambut bakal terasa lebih tebal ya dan kuat dari akar hingga ujung guys. Selain itu, di dapur kita juga ada teh dan kopi. Kedua bahan ini punya manfaat unik untuk rambut kita. Teh hitam mengandung kafein dan juga antioksidan yang bisa membantu menguatkan akar rambut dan memperlambat proses rambut rontok guys. Sedangkan kopi ini bisa membantu merangsang pertumbuhan rambut baru dan membuat warnanya itu tampak lebih gelap dan berkilau alami guys. Kamu bisa menyeduh teh ya atau kopi kental, kemudian kalian dinginkan, lalu gunakan sebagai bilasan terakhir setelah keramas. Rambut akan terasa lebih segar ya, terasa lebih lembut, dan punya aroma alami yang menenangkan guys. Bahan lain yang bisa ditemukan di dapur adalah cuka apel dan bawang merah. Cuka apel kalau digunakan dengan benar guys, ini bisa membantu menyeimbangkan pH kulit kepala dan mengurangi yang namanya ketombe guys. Kalian bisa mencampurkan 1 sendok cuka apel dengan 1 gelas air, lalu gunakan sebagai bilasan akhir setelah keramas. Tapi jangan digunakan setiap hari ya guys ya, cukup seminggu sekali. Sementara untuk bawang merah, meskipun baunya itu sangat kuat guys ya, ini punya kandungan sulfur alami yang bisa membantu merangsang pertumbuhan rambut baru loh guys. Caranya kalian bisa haluskan bawang merah ya, kemudian ambil airnya dan oleskan di kulit kepala, diamkan 15 menit lalu bilas guys hingga bersih ya. Untuk menetralkan baunya, kamu bisa mencampurkan dengan sedikit madu atau minyak zaitun. Dari semua bahan alami yang kita bahas tadi ya, satu hal yang paling penting adalah kesabaran. Perawatan alami tidak memberikan hasil dalam 1 malam loh guys ya. Tapi kalau kamu melakukannya dengan rutin atau konsisten, kamu akan melihat perubahan besar dalam beberapa minggu. Rambut terasa lebih lembab ya, lebih kuat dan sehat dari akar hingga ujung. Selain perawatan dari luar, kamu juga perlu memperhatikan asupan dari dalam guys. Konsumsi makanan yang kaya akan protein ya, kemudian zat besi dan vitamin B kompleks. Minum air putih yang cukup dan hindari stres berlebihan, karena rambut yang sehat bukan cuma hasil dari masker yang kamu pakai aja, tapi juga dari tubuh dan pikiran yang seimbang guys. Jadi mulai sekarang coba lihat dapurmu dengan cara yang berbeda guys. Di sana bukan cuma tempat memasak, tapi juga tempat di mana kamu bisa menemukan rahasia alami untuk merawat rambut kamu guys. Gak perlu produk mahal atau perawatan mewah. Cukup dengan bahan-bahan sederhana, ketulusan, dan rutinitas yang konsisten, kamu bisa punya rambut yang sehat ya, rambut yang lembut dan berkilau alami. Ingat guys, rambut adalah mahkota alami yang kamu miliki. Rawat dengan sabar, cintai setiap helainya, dan jangan terburu-buru mencari hasil instan. Karena rambut yang indah bukan yang paling panjang atau paling tebal ya, tapi yang paling sehat dan dirawat dengan cinta guys. Oke guys, aku rasa sampai di sini aja video aku kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Sebelum aku akhiri videonya, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Thanks for watching and see you next video guys. Bye-bye.